kecil, masih generasi yang masih kecil-kecil itu biasanya tidak tembus sehingga menyebabkan busuk buah ya, karena tidak terkena pestisida yang kita semprotkan. Makanya kita harus melakukan penyiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, yaitu channel Sahabat Jipang. Tentunya akan membahas tentang seputar perjipangan ya, budidaya labu siam. Oke, baik teman-teman, langsung saja. Jadi tema kali ini adalah kita mengambil untuk manfaat penyiangan pada labu siam. Akan tetapi sebelum memasuki ke tema ya, jadi kemarin itu ada yang bertanya, komentar dan juga japri kita bahwa dalam komentarnya itu, Mas, gimana sih perbedaan antara pemangkasan, pemruningan dan penyiangan pada labu siam. Baik, langsung saja kita jelaskan ya. Jadi untuk yang pertama itu pemruningan. Jadi pemruningan itu sebenarnya hampir sama, akan tetapi kalau pemruningan itu sebenarnya bukan di labu siam ya. Jadi ada kelapa sawit juga dipruning, kemudian banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dipruning. Kemudian untuk pemangkasan itu juga dari tomat, cabai itu juga dilakukan pemangkasan. Kemudian pohon-pohon seperti bonsai juga dilakukan pemangkasan. Akan tetapi kalau di labu siam itu kita biasa menyebutkan dengan penyiangan. Nah, penyiangan itu mungkin diambil dari kata siang ya. Jadi siang itu identik dengan cerah atau gimana ya, bercahaya. Jadi penyiangan itu khusus untuk labu siam seperti itu. Itu hanya penjelasan sederhana saja. Nah, baik untuk sahabat-sahabat, jadi konten kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari penyiangan pada labu siam ya. Tentunya yang pertama itu, kenapa kita harus melakukan penyiangan? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, langsung saja. Jadi untuk penyiangan itu sendiri yaitu mengambil daun-daun tua, juga daun-daun yang sudah kering, juga mengambil cabang-cabang yang sudah pucuknya itu sudah berhenti seperti ini, seperti di foto ini ya. Ini di video ini. Jadi ini nanti juga akan diambil. Nah, kebetulan ini lahan sudah dilakukan penyiangan dan yang di bawah itu belum. Kita mulai penyiangan itu dari atas, karena lahan yang di atas ini kan lahan miring dan atasnya itu sudah rapat terlebih dahulu, sudah agak tebal, karena labu siam itu kan selalu menjalar ke atas seperti itu. Jadi untuk manfaatnya, manfaatnya apa? Nah, langsung saja kita jawab. Jadi banyak sekali manfaatnya, akan tetapi nanti saya akan jelaskan hanya mungkin beberapa saja agar bisa dilanjut di video yang selanjutnya ya. Jadi untuk manfaat yang pertama, ketika kita melakukan penyiangan pada labu siam itu agar memudahkan sinar matahari itu masuk ke dalam tanaman labu siam kita. Karena labu siam kalau sudah terlalu rapat daunnya dan tidak terkena sinar matahari, itu warnanya, walaupun labu siam hijau seperti ini, itu warnanya nantinya akan menjadi putih atau kekuningan seperti itu. Nah, manfaatnya. Jadi kalau labu memang benar-benar labu hijau dan karena sudah tebalnya daun dan juga ranting-ranting ini sudah terlalu tebal sehingga menjadikan labu siam itu menjadi putih, itu tidak terlalu laku di pasaran. Nah, agar lebih hijau terus-menerus, kita harus melakukan penyiangan agar sinar matahari itu bisa masuk ke labu siam kita, sehingga labu siam kita itu tetap warnanya hijau segar seperti ini. Untuk manfaat yang kedua, yaitu di saat musim hujan seperti ini ya, kita kan biasa memberikan fungisida atau pestisida ya, agar labu siam kita itu tidak busuk. Nah, ketika kita tidak dilakukan penyiangan dan daunnya sangat rapat, itu ketika kita menyemprotkan pestisida ke labu siam kita itu tidak tembus ke
ke buah-buah yang kecil, masih generasi yang masih kecil-kecil itu biasanya tidak tembus sehingga menyebabkan busuk buah ya, karena tidak terkena pestisida yang kita semprotkan. Makanya kita harus melakukan penyiangan pada labu siam kita. Dan juga yang terakhir itu memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam tanah yang kita tanami labu siam. Ketika kita daunnya sangat tebal, itu sinar matahari itu tidak akan menyinari tanah yang kita tanami labu siam. Akan tetapi kalau kita sudah dilakukan penyiangan itu, matahari akan tetap masuk ke dalam tanah kita, karena tanah itu pun juga memerlukan sinar matahari. Juga dari pohon dan akar labu siam itu sangat memerlukan sinar matahari. Walaupun kandungan dalam labu siam ini itu katanya itu 85% itu air, kadar air ya, hanya air. Mungkin memang kandungannya itu hanya air, akan tetapi kalau tanah kita terlalu basah dan kadar airnya sangat tinggi, itu rawan sekali menyebabkan labu siam ini busuk dan juga sangat cepat untuk untuk jamur-jamurnya itu berkembang biak itu sangat cepat, sehingga gampang sekali, rawan sekali labu siam itu terkena busuk, baik itu busuk daun ataupun busuk batang ataupun juga busuk buah. Nah, makanya itu adalah sebagian manfaat dari kita melakukan penyiangan. Terus kemudian dulu saya sudah pernah ada di konten yang itu kan saya menjelaskan bahwa di musim hujan itu jangan terlalu banyak dilakukan penyiangan. Sebenarnya bisa saja, boleh-boleh saja, akan tetapi untuk di musim hujan itu lebih ke hati-hati kita ya, lebih hati-hati dalam melakukan penyiangan, karena kalau ketika kita tidak hati-hati kemudian ada suatu batang ataupun buah yang tergores saat kita menarik batang-batang yang sudah kering, itu menyebabkan busuk. Akan tetapi kalau misalkan kita melakukan penyiangan pada musim hujan dan hati-hati, itu mungkin bisa lebih banyak manfaatnya, karena sinar matahari itu bisa masuk ke dalam tanaman labu siam kita, bisa memapari baik itu daunnya, pohonnya, batangnya ataupun tanahnya. Mungkin itu saja konten dari kami, semoga bermanfaat. Salam dari petani sahabat Jipang ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.